beliau. Saudaranya lagi-lagi tidak mengakui kesalahan mereka. Nabi Yusuf, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Quran surah Yusuf ayat 92. Tidak ada balas dendam, kata Nabi Yusuf. Jadi manakala ada orang jahat sama kita, lalu kita dengan mudah mengatakan, kamu saya maafkan, tidak ada balas dendam bagimu, Allah saja maha pemaaf, mengapa saya menjadi seorang pendendam? Abu Bakar juga sama, seorang sahabat yang sangat mulia, yang sekarang makamnya berada di samping Rasulullah, punya kedudukan yang sangat luar biasa di hadapan Allah dan Rasulnya, yang menyebabkan beliau mulia karena juga beliau punya sifat pemaaf. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian di pekan kemarin juga kita telah membahas hukum memberi maaf. Hukum asalnya sunnah, tidak wajib. Ya, memberi maaf itu tidak wajib, sunnah. Dalam artian kalau kita lakukan kita banyak mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tidak memaafkan orang, itu sebenarnya tidak berdosa. Contoh misalkan ada orang minjam duit tidak bayar-bayar. Kalau kita nggak mau memaafkannya, boleh sampaikan aja, nggak apa-apa, nggak bayar di dunia, kelak bayar di akhirat be. Boleh Pak, dan itu dibolehkan oleh Rasulullah. Makanya tidak perlu kita marah sama orang yang ya mungkin punya hutang nggak bayar tadi. Cukup kita katakan, kalau nggak mau bayar di dunia, nanti kita selesaikan di akhirat saja. Kalau di dunia masih enak, bayarnya pakai duit. Kalau di akhirat, bayarnya pakai kayak apa Pak? Pakai pahala. Kalau yang punya hutang tadi ada pahala, menyadak ada pahala, dosa kita diberikan kepada yang bersangkutan. Makanya tidak perlu kita marah-marah. Ya, makanya hukum memaafkan itu tidak wajib, sunnah. Mengapa sunnah? Karena Islam membolehkan kita membalas, yang kita sebut dengan kisos. Ya, jadi kalau misalkan mata kita buta, kita berhak menuntut orang yang membutakan mata kita, dibutakan juga matanya. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, al-ainu bil aini, wal anfu bil anfi, wal udhuna bil udhun. Ya, mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, hidung dibalas hidung. Nah, itu dalil tentang bolehnya kisos. Artinya memaafkan tidak wajib. Cuma memaafkan bisa wajib. Kalau tidak kita maafkan, orang yang salah tadi, yang minta maaf, akan kembali bermaksiat dan melakukan kezaliman yang jauh lebih besar, yang sudah kita bahas. Bisa juga haram memaafkan orang lain, nggak boleh. Kalau orang yang kita maafkan itu menampakkan atau menimbulkan mudarat yang besar dan tidak ada proses hukum, termasuk haram memaafkan orang yang mengabaikan hukum Allah. Orang yang hobi berbuat syirik, bini kita berdukun tiap hari, atau tidak sholat misalkan, ini kan hak Allah, tidak boleh kita maafkan kecuali yang bersangkutan berjanji dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahannya terhadap hukum-hukum Allah tadi. Bisa jadi makruh memaafkan orang kalau ada kekhawatiran yang bersangkutan mengulangi kesalahannya. Dan mubah, ya mubah ini dalam artian tidak ada dampak besar antara memaafkan dengan tidak memaafkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, mana ayat yang menyuruh kita memaafkan orang lain? Pertama, Al-A'raf 199. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita 3 hal di ayat ini. Pertama, khudzil afwa. Hendaklah kalian, kata Allah, memberi maaf. Nah, jadi memberi maaf itu perintah Allah. Dengan kita memaafkan orang lain, kita sudah menjalankan satu ketaatan. Saya sering mengatakan menjalankan satu ketaatan, mengamalkan satu ayat Al-Quran, itu memperbesar peluang kita masuk surga. Wa'mur bil urfi, suruh orang berbuat baik, kata Allah. Dan yang ketiga di ayat ini Allah mengatakan wa'arid anil jahilin. Jangan berteman dengan orang-orang yang bodoh. Atau dalam narasi yang lain, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Siapa orang-orang yang bodoh? Orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Ayat yang kedua yang menyuruh kita punya sifat pemaaf, Ali Imran ayat yang ke-159. Ayat ini sebenarnya terkait dengan Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ayat ini khitabnya tidak hanya ke beliau, tapi sebenarnya ditujukan juga kepada kita. Fabima rahmatin minallah, kata Allah, wahai Nabi Muhammad, sebagai tanda rahmat Allah kepadamu, lintalahum, engkau punya sifat yang lemah lembut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau kunta fadhan ghalizal qalbi, seandainya engkau wahai Nabi Muhammad, kata Allah, ghalizal qalbi, fadhan, kasar, ghalizal qalbi, keras hatimu, kata Allah, lan faddu min haulik, ketahuilah orang-orang akan berpaling darimu, tidak akan mau menerima dakwah. Nah, inilah orang-orang yang kasar. Kalau seandainya kasar dalam segala hal, pasti kita nggak suka. Ada ustadz yang kasar, nggak suka kita, apalagi yang bukan ustadz. Ya, ustadz yang kasar, yang pemarah, yang merteng, yang gampang tersinggung. Nah, ada kawa kita kawan ustadz macam ya. Dengar ceramah kita kawa kita. Tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dan itu rahmat dari Allah, beliau dakwahnya lemah lembut. Ya, sering kita mendengar ungkapan dakwah itu merangkul, bukan memukul, mengajak bukan mengejek, ya, ramah-ramah bukan marah-marah. Itulah dakwah yang sesungguhnya. Ya. Kemudian Allah mengatakan lagi kepada Nabi Muhammad, fa'fu anhum, maafkan umatmu. Tidak berhenti di situ, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan. Itu yang menyebabkan Nabi ketika dizolimi, beliau tidak sekadar memaafkan, tapi memohonkan ampunan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari betul, bisa jadi orang jahat sama beliau bukan karena tidak mau berbuat baik, tapi bisa jadi karena mereka tidak tahu atau belum tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalil hadis ada tiga riwayat yang akan saya sampaikan. Riwayat yang pertama, hadis yang menyuruh kita punya sifat pemaaf dan memberi maaf kepada orang lain. Riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal, kata Nabi, berarti haram, Pak. Li muslim, bagi seorang muslim, ayyahjura akhahu, tidak menegur saudaranya fauqa salasin, lebih dari 3 hari. Jadi maksimal kita mendiamkan saudara kita, kalaupun kita sakit hati, kalaupun kita kesel, kalaupun kita nggak suka dengan kezalimannya, jangan lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari, entah dia minta maaf atau dia tidak minta maaf, kita maafkan. Nah, ini dalilnya. Saudara kita, lebih-lebih istri kita, suami kita, jangan naban bekalai lebih dari 3 hari. Akan banyak muncul mudarat yang besar. Belum lagi na'udzubillah, masuk orang ketiga, keempat, dan seterusnya. Ketiga, keempat ini bisa jadi orang tua, mertua, adik-beradik, atau na'udzubillah, ya, pebinor atau pelakor. Tahu pelakor? Perebut laki orang. Kalau pebinor, perebut bini orang. Jadi ada pelakor, ada pebinor. Dalil yang kedua, riwayat Imam Abu Daud 5164 nomor hadisnya. Datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kata seorang laki-laki, kam na'fu 'anil khadim, kalau kita punya pembantu ya Rasul, berapa banyak dalam sehari kita mesti memaafkan pembantu kita? Nabi pun diam, pasamata. Thumma a'ada 'alaihil kalam, pasamata. Lalu dia nanya lagi, berapa kali ya Rasul kita mesti memaafkan pembantu kita? Sampai 3 kali, Nabi pun tetap diam. Lalu akhirnya Nabi menjawab, i'fu anhu fi kulli yaumin 70 marrah. 70 kali, kata Nabi. Maafkan pembantu kita 70 kali dalam sehari itu, Pak. Kalau pembantu saja 70 kali dalam sehari, mestinya orang yang kita sayangi lebih dari ya kita maafkan. Nah, dan inilah yang saya sampaikan kepada istri dan anak-anak saya juga sama, ayo kita saling memaafkan. Ya. Kalau saya ngajar jamaah ibu-ibu, Bu, mau nggak maafin suami? Mau, Ustaz. Termasuk ketika suami kawin lagi. Dia beda lagi, Ustaz, kata dia. Ya biasalah ibu-ibu gitu. Dalil yang ketiga yang menyuruh kita punya sifat pemaaf, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sahih hadisnya dalam kitabnya yang lain, Al-Adab Al-Mufrad,
Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu turhamu." Sayangi orang lain, Allah akan sayangi kalian, kata Nabi. "Waghfiru yaghfirullahu lakum." Maafkan kesalahan orang, Allah ampunkan kalian. Nah, ini hadis yang menyuruh kita untuk mudah memaafkan orang lain. Insya Allah Allah akan mudah mengampunkan dosa kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita masuk tema baru. Ada 8 keutamaan sifat pemaaf dan orang-orang yang pemaaf. Yang pertama, sifat pemaaf itu adalah sifatnya para nabi dan rasul. Kita semua tahu, dari sekian banyak manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yang paling mulia nabi dan rasul. Dari sekian banyak nabi dan rasul, jumlahnya kalau bahasa nabi ketika ditanya oleh Abu Dzar, berapa jumlah nabi dan rasul? Nabi mengatakan mi'atu alfin wa isyruna alfan. 120.000 nabi dan rasul. Rasulnya berapa? Kata Abu Dzar, dari sekian banyak nabi dan rasul tadi, Nabi mengatakan salasumi'atin wa salasata asyar, 313. Tidak semua nabi rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Banyak perbedaannya ya antara nabi dan rasul. Kemudian dari sekian banyak nabi dan rasul, 25 yang namanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang biasanya anak TK hafal karena ada lagunya, dinyanyikan. Nah, ini metode menyanyi itu memang gampang membuat anak-anak tuh hafal. Seperti kalau kita ngapal anak-anak nabi itu kan susah ngapal sifat-sifat. Tapi kalau dibuat nyanyian gampang. Anak-anak nabi ada 7 orang, 3 laki-laki. Apalah Pak lagu? Nah, 4 perempuan. Ah, itu anak-anak tuh hafal. Begitu juga kalau nama-nama nabi, nak ngapal 1 sampai 25 itu saro. Tapi kalau dinyanyikan gampang. Ya, Adam, Idris, Nuh, Saleh dan seterusnya, ya. Insyaallah kalau nak ngapal sambil dinyanyikan aja, ya. Begitu juga kalau nak sayang sama istri. Susah kalau mau dipraktekkan, nyanyikan dulu caranya. Bidadari surga, Ustaz Jepri Al-Bukhari. Nah, itu kalau dinyanyikan, insyaallah timbul rasa sayang kita. Makanya benar kata Ustaz Adi Hidayat, musik itu tergantung niatnya, tergantung juga isinya. Kalau isinya bisa menimbulkan rasa cinta ke Allah dan Rasulnya, rasa cinta kepada pasangan kita, boleh. Yang diharamkan itu kalau musiknya itu atau lagunya, liriknya itu menimbulkan syahwat, mengajak orang bermaksiat. Nah, mana contohnya? Cinta Satu Malam. Nah, itu kan kalau didengar itu memotivasi orang untuk berzina. Ya, pulang-pulang berbadan 2, itu kan ada judul lagunya itu. Itu kan lagu yang tidak benar gitu itu. Tapi kalau lagunya mengingatkan kita ke Allah, salawat, ya, lagu yang menimbulkan rasa cinta kepada saudara kita, menimbulkan rasa cinta ke orang tua. Saya sering dengar lagu Ustaz Jepri Al-Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari 25 nabi dan rasul, 5 yang mulia yang kita sebut dengan nabi ulul azmi. Nah, pertanyaannya, mengapa nabi dan rasul mulia? Satu di antara alasannya karena mereka punya sifat pemaaf. Tidak ada nabi yang pendendam, enggak ada. Semua nabi dan rasul itu punya sifat pemaaf. Itu yang menyebabkan mereka mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf alaihi salam, sudah kita ceritakan semua kemarin. Ucapan mereka sama, la tathriba alaikumul yaum. Kalau mereka dizolimi, mereka mengatakan tidak ada balas dendam bagi kalian. Yaghfirullahu lakum. Allah saja Maha Pengampun, wa huwa arhamur rahimin. Jadi kalau ingin mulia seperti nabi dan rasul, kita mesti punya sifat pemaaf. Surga punya 100 tingkatan kata Rasulullah. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah, inna fil jannah mi'ata darajah. Surga punya 100 tingkatan. A'addahullah lil mujahidin fi sabilillah. 100 tingkatan surga tadi Allah persiapkan bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Ada yang berjihad dengan ilmunya, ada yang berjihad dengan kekuasaannya, ada yang berjihad dengan hartanya, bahkan ada yang berjihad dengan tenaganya. Para muazin berjihad dengan suaranya, ya. Apapun jihad kita. Kemudian tingkatan surga yang paling tinggi, surga Firdaus.
Bagi siapa itu? Bagi para nabi dan rasul, bagi para syuhada, bagi orang-orang soleh. Dan kita pengen masuk surga, betul. Tapi harapan terbesar kita menpaca tidak sekedar masuk surga. Surganya level tertinggi bersama dengan para nabi dan rasul. Dan itu tidak akan pernah kita miliki kalau kita punya sifat pendendam. Jadi ayo, siapapun yang salah sama kita, pulang dari kajian ini saya maafkan. Azamkan itu. Kalau punya istri salah, maafkan. Tetangga salah, maafkan, ya. Kemudian yang kedua, sifat pemaaf itu karakter orang bertakwa. Satu di antara tanda-tanda orang bertakwa itu dijelaskan di Quran surah Ali Imran 133 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kata Allah menuju ampunan Allah, artinya bertaubat, jangan ditunda. Karena mati tidak menunggu taubat kita. Kemudian bersegera juga wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Mendapatkan surga, jangan ditunda, beramal. Taubat sama beramal, nggak boleh ditunda. Yang surga tadi kata Allah seluas langit dan bumi. Dipersiapkan bagi siapa? Iddat lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? 134 Quran surah Ali Imran-nya Allah detailkan ciri-ciri orang bertakwa. Pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Berinfaknya saat tak hanya punya banyak harta, saat tidak berharta pun masih bisa dia berinfak. Minimal memfasilitasi orang untuk berinfak. Dia tidak ada duit, tapi dia bisa mengajak orang untuk berinfak. Nah, ini orang-orang hebat ini. Ya, berinfak saat kaya bagus, tapi berinfak saat tak punya apa-apa jauh lebih bagus dibandingkan orang kaya yang berinfak. Nanti tidak lama lagi ada kurban. Orang kaya yang berkurban hebat. Tapi kalau ada orang yang rezekinya pas-pasan, sanggup berkurban, jauh lebih hebat daripada orang kaya yang berkurban. Orang tua yang rajin beribadah, hebat. Tapi kalau ada anak muda yang rajin beribadah, hari kiamat dapat naungan kata Rasulullah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih, yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan nanti akan selamat hari kiamat. Saat hari itu tidak ada jaminan perlindungan keselamatan kecuali dari Allah. Satu di antaranya siapa? Syabun nasha'a fi ibadatillah. Pemuda, bukan orang tua. Kalau orang tua wajar rajin beribadah. Dah ada lama lagi. Iya, tapi kalau anak muda rajin beribadah, oh ini hebat ini, ya. Ini dalam hal positif. Dalam hal negatif, kalau ada orang tua, anak muda yang rajin maksiat, Allah benci. Tapi mana dia atok-atok nek-nek rajin maksiat, Allah lebih benci lagi. Ya, dah bau tanah, lagi sibuk nyari cewek. Kemudian apalagi karakter orang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh, mampu memanajemen emosi. Orang bertakwa itu bukan tak boleh marah, boleh. Tapi marahnya elegan kalau bahasa anak muda zaman sekarang. Dia kelola emosinya, marah. Nabi pun orangnya pernah marah. Nabi Musa pernah marah, Nabi Yunus pernah marah. Cuma marah mereka tuh elegan. Tidak ada ngamuk-ngamuk, tidak keruan jatah, men kita orang Bangka nyebut. Tidak ada main sebasing marahnya itu. Marah itu boleh selagi tidak marahnya kita itu mendatangkan marahnya Allah. Berapa banyak kita marah atau ada orang marah ke orang lain, dia mempermalukan orang lain, itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang terakhir, ciri orang bertakwa di ayat ini, wal 'afina 'anin nas. Dia memaafkan orang yang telah membuat dia marah. Menahan marah hebat, tapi memaafkan orang yang sudah membuat kita marah jauh lebih hebat. Lebih hebat daripada itu, berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, tidak hanya sekedar memberi maaf. Nah, makanya memberi maaf itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama nahan marah, itu sudah maaf itu. Tingkatan kedua memaafkan orang yang membuat kita marah. Tapi tingkatan kedua ini kadang dia tidak mau lagi bermuamalah dengan orang yang jahat sama dia. Tingkatan yang terbaik tidak hanya memaafkan, tapi kita membalas keburukan orang dengan kebaikan. Kemudian
Yang ketiga, kenapa kita harus memberi maaf? Keutamaan orang memberi maaf, insya Allah Allah akan mudah mengampunkan dosa orang yang mudah memaafkan saudaranya. Percayalah, siapapun yang punya sifat pendendam, Allah pun tak akan mau memaafkan orang yang demikian. An-Nur ayat 22, dalilnya Quran surah An-Nur. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kalian memberi maaf dan berlapang dada memaafkan siapapun, kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum? Tidakkah kalian mau, kata Allah, Allah mengampunkan dosa kalian dengan kalian memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Pintu surga, kata Nabi, itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Hari ini, Pak. Inilah kenapa Nabi puasa Senin Kamis, karena pintu surga itu dibuka setiap Senin dan Kamis, sekaligus amal kita disetor setiap Senin dan Kamis. Nah, ketika pintu surga dibuka, kata Nabi, setiap hari Senin dan hari Kamis, fayughfaru likulli 'abdin. Allah mengampunkan semua hamba la yusyrik billahi syai'a, dengan syarat tidak berbuat syirik. Satu lagi, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang bermusuhan, tidak mau memaafkan saudaranya. Allah tidak ampunkan di hari Senin dan hari Kamis. Tapi kalau kita legowo, mudah memaafkan kesalahan siapapun, insya Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Yang keempat, orang yang pemaaf akan Allah muliakan. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, sering kita mendengar hadis ini. Ma naqasat shadaqatun min malin. Harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Yang ada malah bertambah. Ini rumus. Setiap uang yang kita keluarkan di jalan Allah bukannya mengurangi harta kita. Zahirnya iya, tapi sebenarnya orang yang bersedekah itu dia sedang berinvestasi kepada Allah. Tengoklah yang rajin umroh, bolak-balik dia pergi umroh, ngeluarin duit sekali umroh rata-rata 30 ke atas. Tambah miskin apa tambah kaya, Pak? Tambah kaya. Yang rajin kurban bukan tambah miskin, tambah kaya. Maka jangan pernah takut berkurban. Nih, suat lagi, tidak lama lagi. Ayo, Pak. Ya, kita beli HP kadang puluhan juta. Masa berkurban tidak kawa? Ya. Ini rumah bagus, ya. Mobil bagus, bini cikar, duit banyak, ya. Agi dah berkurban, dak mato 3. Yang kedua, kata Rasulullah, wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah seseorang memaafkan orang lain, kata Nabi, kecuali Allah akan muliakan dia. Jadi meminta maaf dan memberi maaf bukan menyebabkan kita hina, yang ada kita mulia, Pak. Kadang orang niada kawa minta maaf, takut hina di hadapan orang yang memaafkan dia. Dah, minta maaf itu mulia. Apalagi memberi maaf. Jangan takut harga diri kita hancur dengan memaafkan orang lain. Dah, yang ada di hadapan Allah kita mulia. Bisa jadi di hadapan dia kita hina, tidak masalah. Karena kita nggak butuh penilaian manusia. Yang kita butuhkan penilaian Allah. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah orang tawadu merendahkan dirinya kecuali Allah akan angkat derajatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kelima, orang yang mudah memberi maaf hidupnya akan tenang. Tapi orang yang pendendam, saro hidup, stres biasanya. Saya dendam sama Ustaz Johan misalkan. Tiap kali ke Masjid Agung Kubah Timah nengok-nengok adeknya. Menadenya ada kawal. Kan ada tenang hidup macam ya. Tapi kalau kita nggak punya sifat pendendam sama siapapun, alhamdulillah tenang hidup kita. Ya, jadi nggak enak punya sifat pendendam. Di rumah tangga punya sifat pendendam, saro hidup. Ya, bayangkan tiap hari bertemu dengan istri dendam, tiap hari bertemu dengan suami dendam. Rumah tangga macam apa yang macam ya? Ya, maka saya sering mengatakan walaupun tidak enak didengar. Kalau istri nggak sanggup maafin suami, udahlah. Gentleman, gugat cerai suami. Daripada hidup dalam dendam bertahun-tahun. Kita juga sama, Pak.
Tidak sanggup maafin istri kita, selesai. Daripada hidup dalam dendam. Yang seperti itu insya Allah jauh lebih mulia dibandingkan mereka yang dendam dengan pasangannya, tapi ya dia masih menikmati kebaikan pasangannya. Dendam sama suami, duit suami lagi diambil. Dendam sama istri, kita bini yang nyuci perabot, nyuci baju, ngurus kita di rumah, kan tidak cocok gawi macam ya. Yang keenam, sifat pendendam itu bisa merusak ukhuwah, merusak persaudaraan dan silaturahim. Sebaliknya, orang yang pemaaf dia akan memupuk persaudaraan. Ya, jadi ayo kalau kita punya sifat pemaaf, insya Allah persaudaraan sesama umat Islam itu akan terjaga. Tapi bayangkan orang punya dendam, apalagi dendamnya dendam politik, lebih parah lagi ya. Dampaknya lebih luas lagi kalau dendamnya dendam politik. Merusak masyarakat kalau dendamnya dendam politik. Tidak usah dendam politik kok, kita tidak usah. Kita bukan politikus. Jangan sampai gara-gara kalah pilkada, pasangan kita kalah pilkada yang kita calonkan itu, akhirnya tidak negur kawan sampai sekarang. Jangan, tidak usah. Kemudian yang ketujuh, orang yang punya sifat pemaaf akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Dalilnya Quran surah Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Siapapun yang berbuat kejahatan, Allah akan balas kejahatannya dengan kejahatan juga, yaitu neraka maksudnya. Faman afa, tapi sebaliknya, barang siapa punya sifat pemaaf, wa aslaha, dan dia memperbaiki dirinya, fa ajruhu 'ala Allah. Allah yang akan berikan pahalanya. Innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak menyukai orang yang zalim. Masih dalam satu ayat. Berarti secara tidak langsung Allah menyebut orang yang pendendam itu orang yang zalim. Ya. Jadi jangan sampai tidak punya sifat pemaaf. Terakhir, orang yang pemaaf, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, yang riwayat ini pernah disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dalam salah satu ceramahnya, kata beliau ketika Nabi di 1 Syawal ba'da Id menyelesaikan khutbah Id, turun dari mimbar. Mimbar Nabi 3 lantai. Lantai pertama, kedua, ketiga. Di lantai pertama beliau tiba-tiba mengucapkan amin. Begitu juga dengan kedua dan ketiga. Sahabat pun bertanya, ya Rasul, apa yang antum aminkan di 1 Syawal ini kejadiannya? Kata Nabi, barusan malaikat Jibril meminta saya mengaminkan doanya. Apa doanya ya Rasul? Kata malaikat Jibril, yang pertama, ya Allah, di 1 Syawal ini, di lebaran Idul Fitri ini, jangan engkau terima amal ibadah orang yang durhaka sama orang tuanya. Amin, kata Nabi. Doa malaikat Jibril yang kedua, ya Allah, di 1 Syawal ini, di Idul Fitri ini, jangan engkau terima amal ibadah di bulan Ramadan kemarin, istri yang tidak mau taat sama suaminya. Amin, kata Nabi. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, ya Allah, di 1 Syawal ini, jangan kau terima amal ibadah di Ramadan kemarin, orang yang tidak mau memaafkan saudaranya, punya sifat dendam. Amin. Doa ini Pak, Bu, sulit rasanya tidak dikabulkan oleh Allah. Mustahil. Mengapa? Yang berdoa malaikat terbaik, yang mengaminkan Nabi terbaik, dipanjatkan doanya di tanah terbaik, Madinah, dan dipanjatkan doanya di waktu terbaik, 1 Syawal. Jadi rasa-rasanya sulit doa ini tidak diijabah oleh Allah. Nah, satu di antara orang yang tidak Allah terima amal ibadahnya, orang yang punya sifat pendendam. Jadi percayalah, siapapun yang punya sifat pendendam, Allah nggak mau menerima pahala sholat mereka. Nah, inilah keutamaan sifat pendendam, sifat pemaaf, dan orang yang memberi maaf. Insya Allah kalau ini kita lakukan, kita akan banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir sebagai penutup, bagaimana caranya supaya kita mudah memaafkan orang lain? Yang pertama, kalau ingin mudah memaafkan orang lain, ingat bahwasanya siapapun yang mudah memaafkan orang lain, Allah akan mudah mengampunkan dosanya. Nah, ini yang pertama. Jadi setiap kita, aku nak dendam kayaknya, aku nak kawan maafin dia, ingat aja, mau nggak diampunin sama Allah? Kalau mau, maafkan orang lain.
Karena orang yang sulit memaafkan orang, Allah akan sulit juga mengampunkannya. Yang kedua, sifat pemaaf itu harus diingat terus. Siapapun yang mudah memberi maaf, mulia. Walaupun bisa jadi di hadapan manusia, dia hina gara-gara memaafkan orang. Tapi di hadapan Allah, kita mulia. Yang ketiga, ingat terus, sifat pemaaf itu sifatnya orang bertakwa. Jangan pernah mengaku bertakwa kalau punya sifat pendendam. Yang keempat, sadari semua manusia bisa salah. Hari ini kita nggak mau maafin orang karena kesalahan yang dia lakukan. Suatu saat bisa jadi kitanya yang salah. Ya, dan kalau kita salah pasti kita minta maaf juga. Dan tidak ada orang yang nggak punya salah. Karena Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Nabi Adam punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah yang bertaubat. Dan tanda orang bertaubat diantaranya minta maaf kalau dosanya kaitannya dengan manusia. Kemudian yang kelima, kalau ingin mudah memberi maaf, fokus pada pahala. Jangan fokus pada kejahatan orang. Kalau kita berpikir dengan kejahatannya, kita nggak fokus pada kebaikan kita. Jadi supaya mudah memberi maaf, maka yang harus kita lakukan fokus pada pahala. Jangan fokus pada dosa atau kejahatan orang. Yang keenam, kalau ingin mudah memberi maaf, mulai dilatih. Mulai malam ini sebelum tidur, ucapkan saya maafkan siapapun yang salah sama saya. Ya, ada riwayat sebenarnya tentang seorang laki-laki yang diceritakan oleh Nabi. Suatu saat, bentar lagi kata Nabi, ada orang calon penghuni surga. Dan benar, datang seorang laki-laki yang pakaiannya lusuh, mawa sandal. Sampai 3 kali, besoknya juga demikian. Ada sahabat yang penasaran, Abdullah bin Amr bin Al-As tadi. Dia datangi rumah si sahabat tadi, apa amalan istimewanya, dan beliau minta izin menginap. Si laki-laki tadi kalau malam tidak tahajud. Artinya dia nggak punya amalan yang istimewa. Sampai 3 malam, akhirnya di malam keempat, nanyalah dia, Rasul menyebutmu orang yang pemaaf. Apa sebenarnya amalanmu? Kata si laki-laki tadi, saya nggak punya amalan istimewa. Hanya saja sebelum tidur, saya maafkan siapapun yang salah sama saya. Nah itu yang dilakukan si laki-laki yang disebutkan sebagai penghuni surga. Yang ketujuh, kalau ingin punya sifat pemaaf, latih mengendalikan amarah. Karena dendam itu dimulai dari marah. Jadi kalau kita mudah mengendalikan amarah, insya Allah mudah juga akan memaafkan. Terakhir, kalau ingin menjadi seorang pemaaf, mudah memberi maaf, minta sama Allah. Ya Allah, jangan jadikan saya pendendam. Tidak ada yang bisa memudahkan kita untuk memaafkan orang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mudah memberi maaf. Mudah-mudahan di hati kita tidak ada sifat dendam sedikit pun. Dan kita berdoa kepada Allah, siapapun yang jahat sama kita, Allah ampunkan dosanya. Allah berikan hidayah sehingga yang bersangkutan kembali kepada kebaikan. Dan semoga kita semua diampunkan dosanya oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, diistiqomahkan dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga sekeluarga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran datangnya dari Allah, ambil yang benar saja dari yang saya sampaikan, yang tidak benar tidak usah diambil. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.